Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah oleh Ustazah kita Raudhatul Jannah. Kepada beliau waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, baik pengurus maupun anggota dari paguyuban swadaya jadinya. Sywa ya, saya agak istilahnya bahasanya agak diinikan. Swadaya ya, swadaya. Paguyuban Swadaya Yogyakarta. Yang sepengetahuan saya di dalamnya itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sebagai pedagang. Mudah-mudahan panjenengan semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk betul-betul meneladani Nabi Muhammad dalam berdagang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya di pertemuan perdana kita, sebelum masuk kepada materi, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kata orang tua, tak kenal maka tak sayang. Pengennya setelah kenalan, saya lebih disayang sama para pedagang. Ya. Saya adalah Nida, seorang ibu rumah tangga dengan 6 orang anak. Alhamdulillah. Sehari-hari saya itu bergelut dengan dunia anak dan juga keluarga. Aslinya dari Merauke, Papua. Jadi mungkin nanti dalam penyampaian saya tidak menggunakan bahasa Kromo. Nah, karena mungkin lingkungan saya selama ini adanya bahasa Ngoko, jadi mohon maaf mungkin nanti dalam penyampaian juga ada terselip bahasa-bahasa tersebut. Bukan maksud untuk tidak menghargai majelis ini, tapi mungkin itulah yang saya baru tahu ilmunya bahasa Jawanya di situ. Jadi sebelumnya mohon dimaafkan deh. Saya tinggalnya di Ngentak Sardodadi, dan saya pikir mungkin itu saja kali ya perkenalannya. Bapak Ibu, terus terang saya merasa bersyukur sekali mendapatkan undangan untuk hadir di sini, bahkan diminta untuk menyampaikan tausiah di momen yang sangat mulia, yaitu Syawalan, ya. Momen dimana kita baru saja keluar dari madrasah Ramadan, keluar menjadi pemenang. Tapi apakah status pemenang itu akan bertahan hingga 11 bulan yang akan datang sampai kita ketemu Ramadan lagi? Maka Bapak Ibu, berkumpulnya kita hari ini, adanya tausiah Syawalan ini jelas bukan maksud hati untuk mengajari panjenengan caranya jualan, jenengan ahlinya. Tapi bagaimana pertemuan kita hari ini nantinya bisa membawa sedikit oleh-oleh pulang, bagaimana menjadi seorang pedagang yang dicintai oleh langit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa Syawalan ini adalah momen keluarnya kita dari madrasah Ramadan.
Sama-sama kita tahu bahwa di Ramadan kemarin kita itu udah digojlok, terutama masalah emosinya, ya. Emosi ibadahnya itu betul-betul kita dibina, dididik sama Allah. Yang mungkin biasanya tidak terbiasa sholat di masjid, Ramadan kemarin ada punya rasa risih atau malu kalau nggak muncul di masjid. Akhirnya selama sebulan bisa jadi kita memang menyiapkan waktu kita untuk hadir di masjid. Nah, pertanyaannya, apakah Ramadan kemarin atau puasa kemarin, ibadah-ibadah Ramadan yang kita lakukan kemarin sudah mampu merubah kita dengan mungkin cara berbicara kita dengan sesama? Apakah sedekah-sedekah kita kemarin sudah mampu membuat kita betul-betul mencintai sesama? Apakah tarawih-tarawih yang kita lakukan kemarin sudah mampu membuat kita menjadi orang yang lemah lembut, orang yang lebih pengertian, orang yang lebih memaklumi ketidakmampuan orang lain? Ini yang menjadi pertanyaan utamanya. Apakah vibes Ramadan kemarin masih bisa kita pertahankan hingga nanti bertemu dengan Ramadan selanjutnya? Intinya apa? Bahwa Syawal ini bukan hanya sekedar ganti baju, tapi bagaimana kita memiliki mindset atau pola pikir yang baru. Ya, Bapak Ibu, kalau kita ingat ya, sebagai mungkin latar belakang panjenengan semua di sini adalah sebagai seorang pedagang, entah itu sebagai juragannya atau mungkin sebagai bos untuk diri sendiri gitu ya. Kita sangat paham sekali bahwa zaman sekarang sudah sangat berubah tantangannya bagi seorang penjual, betul? Ini pada diem semua ini karena apa ini? Saking menyimak atau gimana ini? Betul ya, terasa tantangannya berbeda ya Pak? Betul ya. Kalau dulu itu kita yang penting punya modal, satu mungkin posisi toko kita itu strategis, itu pembeli datang sendiri. Ya, kita nggak perlu banyak ngiklan. Apalagi kalau barang yang kita jual itu adalah kebutuhan, maka itu insya Allah saingan kita itu cuma siapa? Toko sebelah. Ya. Tapi kalau sekarang tidak hanya di dunia offline, tapi online. Bahkan penjualnya bisa lebih banyak daripada pembeli. Jenengan terasa nggak perubahannya? Sekarang kalau kita jualan cuman berharap untuk duduk orang datang, maka itu dibutuhkan satu kekuatan yang tidak kasat mata, yaitu apa? Kekuatan dari Allah. Allah membolak-balikan hati, pembeli datang ke kita. Tapi kalau kedekatan kita tidak ada dengan Allah, maka yang ada kita nungguin toko kosong. Ya, bisa jadi kita melakukan berbagai macam cara yang tidak ada di dalam syariat. Hanya untuk apa? Toko kita ramai. Ujian sekarang, jadi namanya ujian itu tidak hanya kita sebagai muslim. Sebagai pedagang, iya ujiannya berbeda. Sebagai guru, iya ujiannya berbeda. Naik level sekarang itu. Ya, penjual sekarang itu apa? Kalau dulu itu kita mau jualan, ada punya dagangan, itu ada namanya ngobrol-ngobrol dulu. Oh ini kayak gini Pak, ya ini bagus ini. Jadi ada komunikasi dengan pembeli. Sekarang gimana Bu? Orang cukup pakai jari, buka toko lihat, tidak ada komunikasi. Oh ini bagus, langsung keranjang. Kalau puas check out. Yang pusing bapak, ya kan? Si ibu-ibu yang penting healing, ngeliatin toko online gitu kan? Nah, kalau dulu itu apa? Dulu itu kalau ada masalah, pembeli nggak puas, dia datang ke toko kita menyatakan ini kok kayak gini, maka kita bisa melayani. Oh mohon maaf Pak, ini memang saya yang keliru atau mungkin Bapak butuh yang lain. Sekarang enggak Pak. Pembeli nggak puas. Cukup apa? Klik bintang 1 di toko kita, selesai. Sekarang itu yang namanya komunikasi antara penjual dan pembeli itu minim. Yang dikedepankan adalah ego dan emosi.
ras seneng karo toko kuwi, disebarkan, diviralkan. Jangan lagi mau datang ke sini. Wiki penjualnya orang apik. Masa saya beli kayak gini dilayani seperti ini? Gampang sekarang, hanya untuk memancing emosi. Maka pedagang dulu dengan pedagang sekarang benar-benar ujiannya naik level. Jenengan lebih banyak di ujian emosi. Ya, emosi, Pak. Saya itu punya pengalaman masuk ke sebuah toko mau belanja. Di dalam toko kebetulan rodo ramai. Saya berdiri diam di situ menunggu sampai mungkin agak sepi. Rupanya didatangi sama pemiliknya yang perempuan. Gimana Bu, mau apa? Oh ini Bu, saya mau beli ini. Saya tidak tahu ada masalah apa di toko itu antara si bapak dan si ibu. Tiba-tiba si bapak itu berdiri. Kemudian dengan entengnya tuh nanya, kenapa? Ini ada apa? Nah gitu ya. Saya mendengar itu Pak, Ibu. Yang ada itu langsung stop. Jantung saya rodot. Ini ada apa? Saya nggak salah apa-apa, tiba-tiba disapa dengan teriakan tinggi, suara tinggi. Dan mohon maaf ya, ini kalau dari segi fisik memang mendukung banget itu bapaknya bikin orang lain keder. Badannya tinggi besar, kumisen. Jadi begitu saya dibentak, ada apa? Gitu kan. Saya langsung diem. Saya diem, saya nunggu sampai beliau selesai bertanya. Saya ketika beliau sudah agak reda, saya langsung bilang, mohon maaf Pak, ini saya mau nanya masalah barang ini. Saya ada bawa barang memang, kepengennya itu untuk kira-kira barang ini bisa nggak untuk dilihat kemudian diperbaiki atau apa gitu ya. Waktu itu saya bawanya tuh, saya sudah agak lupa bawanya apa ya. Jangan sampai spesifik banget ya. Jadi setelah itu beliau itu cuma bilang begini, kalau sudah tahu barang ini barang garansi, jangan pernah diotak-atik. Saya waktu itu bawa barang untuk garansi. Pokoknya apapun itu, mau apa itu nggak boleh diotak-atik. Akhirnya saya cuma bilang begini, iya Pak, mohon maaf, karena saya kurang ilmu, maka yang saya tahu adalah barang ini perlu saya perlakukan seperti ini. Nah, ketika saya merendahkan suara, beliau akhirnya juga rendah. Yang perlu saya sampaikan gini Bapak Ibu, inti dari cerita ini. Terkadang kita itu menghadapi pembeli, ya, ada persoalan lain yang pembeli itu nggak ngerti, tapi kita masih membawa emosi kita. Itu saya sebagai pembeli terus terang setelah itu saya kapok Pak untuk datang ke toko itu. Saya nggak mau lagi. Walaupun si penjualnya udah bilang besok datang lagi ya Bu. Saya cuma Pak. Tapi di hati saya udah terima kasih, nggak lagi gitu. Ya. Ini. Jadi terkadang tidak hanya dari pembeli, penjual yang seperti itu. Kadang pembeli juga ada. Saya maklum Pak. Mungkin kita sudah capek ya ngurus pembeli dari pagi, datang pembeli yang rodo rewel. Anak saya barusan cerita, abang itu pernah didatengin ibu-ibu yang minta servis kacamata katanya. Setelah mereka sepakat untuk masalah harga, si ibu itu ngeluarin duitnya nggak sesuai dengan kesepakatan. Jadi misalnya duitnya yang disepakati 450, yang dikeluarin cuma 400. Sambil bilang gini, segini aja ya Mas, gitu. Maka abang waktu itu tetap keras, nggak boleh karena sudah sepakatnya 450. Nah kadang penjual ngadepin pembeli rewel kayak begini, yang suka maaf dalam tanda petik ngakali, itu memang juga memacu emosi. Jadi disinilah antara penjual maupun pembeli yang perlu kita ingat garis tengahnya itu adalah apa? Sesama muslim. Bahwa di dalam Islam adab antara penjual dan pembeli itu juga sudah diatur. Dan kebanyakan terjadi ibu-ibu tanpa disadari ya. Pergi ke pasar, masalah tawar-menawar. Ini luar biasa memang ibu-ibu tuh. Sudah ditawar sekian,
masih juga minta diskon. Udah minta diskon, dikasih diskon, masih pakai acara nyicip. Manis apa ora? Nyicipnya nggak cuma 1-2, kalau bisa sampai puas. Ini kalau kita nggak hati-hati masuk haram ya. Harta yang maksudnya barang yang kita makan itu jatuhnya haram. Jadi ini adab antara penjual dan pembeli sebagai seorang muslim yang perlu kita perhatikan. Madrasah Ramadan tadi mendidik kita untuk bisa menjadi penjual yang menghadapi pembeli dengan hati. Ketika menjadi pembeli pun harus bisa membawa hati dalam hal berniaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah menyatakan ciri-ciri orang bertakwa. Ya, di 133 itu Allah mengatakan bahwa bersegeralah engkau kepada Allah dan juga surga yang seluas langit dan bumi yang diciptakan atau disediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Di ayat 134 dijelaskan, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai, yaitu mereka yang berinfak di waktu lapang maupun waktu sempit. Artinya apa? Tetap berbuat baik meskipun dalam keadaan ideal ataupun tidak ideal. Kalau kita tarik kepada para pedagang, maka kita harus bisa menjadi seorang pedagang yang tetap baik, tetap taat walaupun kondisi dagangan kita dalam keadaan ideal ataupun tidak. Saat pembeli paling mudah ya, kita itu paling bisa ramah kalau pas jualan kita lagi laris-larisnya. Pinjaman cair. Oh, itu ngadepin pembeli bisa dengan tersenyum itu. Tapi coba ketika sudah jatuh tempo, ketemu pembeli rewel, kira-kira masih bisa senyum apa enggak? Ini ayat ini nih. Ya. Bisa tetap yunfikun, bisa tetap sedekah senyum apa enggak ketika situasi ini lagi ideal atau tidak. Ini tadi yang saya bilang, kadang kalau dalam keadaan tidak ideal, begitu ngeliatin orang hawanya minarek nesu. Kita menganggap bahwa kalian yang datang ke tempatku harusnya ngerti, wong aku ki udah capek dari pagi ngurusin orang bolak-balik berdiri duduk kesel gue. Kok terus datang enak-enakan main tawar menawar, habis itu rasido meneh. Kalau sudah kayak begitu, emosi memang tidak tertahankan. Kalau kita lihat di media sosial, betapa mudah sekarang orang bertengkar di jalan hanya gara-gara hanya gara-gara pengelolaan emosi, ya. Jadi ini kita tinggal sekarang ya, setelah kita keluar dari madrasah Ramadan, pilih. Saya ingin menjadi pedagang yang seperti apa? Kalau punya karyawan, saya pengen jadi bos atau mungkin tuannya itu yang seperti apa? Apakah saya tetap bisa yunfikun dalam keadaan sarra maupun dora apa enggak? Saya bisa tetap baik, bisa tetap taat dalam keadaan yang ideal atau tidak? Mohon maaf, dalam kehidupan sehari-hari kita, terkadang identitas ini masih kita pisah-pisahkan. Contoh paling gampang, saya kemarin ngisi di sebuah pertemuan. Pertemuan itu adalah para pendidik yang mendidik agama. Maka saya sudah punya bayangan ideal. Tapi ternyata ketika di lapangan, mohon maaf kami juga di rumah makan, duduk antara laki dan perempuan itu tidak dipisah. Saya shock. Makanya semalam saya langsung nanya Bu Mus, Ibu mohon maaf, untuk posisi duduk besok, kira-kira laki dan perempuan dipisah nggak? Kalau di masjid saya nggak perlu tanya gitu Pak. Di masjid otomatis nih,
ya kan? Laki sendiri, softnya, perempuan juga sendiri. Tapi kalau di tempat umum, ini yang saya bilang, terkadang identitas muslim kita masih ditinggal di masjid. Untuk masalah duduk aja kita belum bisa. Di tempat umum tetap harus ada batas antara laki dan perempuan. Atau kalau untuk yang perempuan, kita menutup aurat hanya saat kita sholat. Ini yang saya bilang apa? Meninggalkan identitas kita di masjid. Saat pergi sholat bisa kita tertutup rapat. Tapi begitu sehari-hari, apakah kita tetap menutup aurat atau tidak? Ini yang harus kita tanyakan. Kira-kira identitas saya sebagai seorang muslim, sebagai seorang pedagang muslim, ini tetap berada dalam kondisi ideal atau enggak? Ataukah kondisi itu hanya saya tinggalkan ketika di masjid untuk kondisi idealnya? Sedangkan kalau di luar, waduh, saya nggak kuat, yo wes lah, saya seperti biasa aja yang lainnya. Ini yang harus kita tanyakan kembali bagi diri kita. Mau seperti apa? Identitas yang seperti apa yang ingin kita pakai? Apakah menjadi seorang pedagang yang taatnya itu di segala situasi, di segala kondisi, ataukah cukup di masjid? Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di ayat berikut, bukan ayat berikut, tapi di kalimat berikutnya. Kalau tadi yang pertama, ciri orang bertakwa itu mampu berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kalau ditarik ke dunia dagang, apakah kita menjadi pedagang yang tetap taat dalam keadaan ideal ataupun tidak? Gitu ya. Kalimat berikutnya Allah katakan wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Sebagai pedagang, nah ini kita tarik lagi ke dunia dagang nih ya. Ayat ini tetap, jadi makanya dibilang Islam itu untuk segala situasi. Aturan dalam Islam itu untuk segala situasi. Ayat ini pun berlaku bagi para pedagang. Apakah menjadi seorang pedagang itu kita mampu menahan amarah kita atau enggak? Ya. Kalau berdasarkan tadi status saya, kasus saya dibentak, nah ini pedagang ini mampu nggak tahan emosinya, ngadepin karyawan yang mungkin melakukan kesalahan masih bisa tetap sabar apa enggak? Atau mungkinkah hanya karena dia merasa dia sebagai tuannya, maka dia memperlakukan karyawan dengan tidak adil? Jadi ini harus hati-hati, ya. Allah sudah menegaskan kalau mau disebut sebagai pedagang yang takwa, maka ingat, kamu harus bisa tetap taat di segala situasi. Kamu harus mampu menahan emosi di segala kondisi. Itu yang kedua. Ciri yang ketiga, untuk pedagang yang bertakwa, kalau mau dibilang pedagang yang bertakwa, maka dia wal afina finnas ya. Aninas. Jadi dia mampu memaafkan orang lain. Bapak Ibu, kalau di dunia online, saya itu pernah berada di dunia jualan online selama kurang lebih 6 tahun. Jadi untuk urusan jualan online itu insya Allah sudah di luar kepala. Cara komunikasinya apa, terus iklan-iklannya seperti apa, itu sudah belajar semua itu. Yang paling membuat masalah bagi rekan-rekan saya di dunia online, jualan online itu adalah apa? Saat kami sudah berkomunikasi panjang, bayangkan ya, kami ngetik panjang, ketika pembeli datang bertanya produk ini gimana, kita jelasin, ngetik sepanjang jalan kenangan seperti itu, ujung-ujungnya bilangnya gimana? Makasih ya Bu atas informasinya, mohon maaf saya nggak jadi deh. Itu masih enak kalau masih informasi. Kalau yang paling nggak enaknya itu udahlah kita nota, kami tunggu transfernya ya Bu. Ditunggu berhari nggak ada informasi. Sini nih, waduh, iki sido nek offline aja bisa langsung didatengin, ini gimana jadi apa enggak gitu ya. Online kita nggak tahu siapa yang beli. Itu tantangannya tuh. Maka ketika kita itu wal afina aninas,
memaafkan manusia. Kira-kira kalau kita ngadepin yang seperti itu, mampu nggak kita memaafkan? Mampu nggak kita masih bisa bilang, oh nggak apa-apa Bu, terima kasih udah datang ke toko kami, alhamdulillah semoga berkah hari ini ya Bu. Masih mampu memberikan doa kepada orang yang hanya bertanya, ya sudah deal-dealan rasido. Mampu nggak kita memaafkan? Bisa nggak kita untuk berkata, ya Allah terima kasih untuk ini, mudah-mudahan engkau ganti dengan yang lebih baik. Yang menjadi persoalan justru hal-hal kayak gini yang menjadikan ledakan emosi seorang penjual. Ini yang akhirnya apa? Menjadi seorang penjual itu tantangannya nggak mudah. Harus tetap baik di situasi apapun. Kalau kita ingin dicintai oleh langit, maka jadilah pedagang yang taat di segala situasi. Saya ingin memberikan satu contoh tentang akhlak mulia yang itu sudah levelnya udah nggak bisa diinikan lagi, diragukan ya, udah next level banget, yaitu contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ketika beliau berhubungan dengan seorang pengemis Yahudi buta. Ini bukan tentang beliau berjualan, tuh bukan, tapi bagaimana beliau menghadapi seorang pelanggan tetap. Jadi Yahudi buta ini seorang pengemis yang tiap hari mojok di pasar Madinah. Kerjaan dia adalah apa? Memaki-maki Nabi Muhammad. Jangan mau dekat dengan Muhammad. Muhammad itu orang gila, Muhammad itu penyihir, dia omongannya bohong semuanya. Dan setiap pagi pula dia akan mendapatkan sarapan dari seorang laki-laki yang tiap pagi mendulang bubur halus. Bubur halus itu didulang tiap pagi, dia makan sambil ngomel-ngomel, sambil mencaci maki. Suatu ketika, itu udah berlangsung bertahun-tahun, dan suatu ketika dia merasakan perbedaan tekstur makanannya, langsung protes. Kamu siapa? Ini kok nggak kayak biasanya ini? Ini beda ini. Kamu siapa? Rupanya yang datang itu adalah Abu Bakar. Lantas Abu Bakar bilang, saya adalah Abu Bakar. Ngapa kok kamu yang datang? Itu orang yang biasanya datang mana? Kamu beda ini. Yang biasanya datang itu kayak kasih makan ke saya itu halus buburnya. Saya nggak perlu repot untuk mengunyah. Mendengar perkataan itu, Abu Bakar menangis. Menangis terguncang. Karena apa Bapak Ibu? Nabi Muhammad sudah meninggal. Maka Abu Bakar meneruskan kebiasaan Nabi. Abu Bakar menyampaikan bahwa orang yang biasanya mendulang kamu itu sudah meninggal. Menangis Yahudi ini. Kenapa dia harus menangis? Karena setiap pagi ketika dia didulang oleh Muhammad sedang dia caci maki di depan mukanya. Bapak Ibu, kalau kondisi itu kita yang hadapi, panjenengan masih bisa tetap mau datang bertahun-tahun? Masih tetap mau melayani pelanggan yang seperti itu? Jenengan dicaci maki bukan di belakang, tapi di depan muka jenengan. Nih jenengan masih tetap ikhlas membantu orang itu. Abu Bakar ketika Aisyah difitnah langsung mengangkat sumpah, tidak akan pernah aku tolong lagi orang itu. Sampai akhirnya turun ayat peringatan dari Allah, nggak boleh. Itu Abu Bakar yang sudah dikenal sebagai sahabat yang paling lembut hatinya, masih bisa ngangkat sumpah, nggak mau bantu orang yang menyebarkan fitnah tentang anaknya. Kalau ketemu Umar ya beda lagi, langsung seret pedang.
Nabi Muhammad dicaci maki di depan muka beliau, tapi beliau tetap dengan santun mendulang Yahudi buta itu. Dan disitulah akhirnya si Yahudi masuk Islam. Karena apa? Akhlak Muhammad yang memang mencerminkan rahmatan lil alamin. Allah tidak menuntut kita untuk bisa jadi seperti itu, plek ketiplek dengan Muhammad. Saat kita punya emosi, itu wajar, wong kita manusia biasa. Ya, ketemu dengan pelanggan yang rodo rewel, kita mungkin emosi langsung muncul, wajar. Tapi bagaimana kita menahan agar emosi itu tidak melukai orang lain? Itulah akhlak rahmatan lil alamin. Itulah akhlak seorang pedagang yang insya Allah dicintai oleh langit. Pertanyaannya, jenengan mau nggak dicintai langit? Maka itu, ketika kita memang sudah punya tekad, aku mau dicintai oleh langit. Aku ingin menjadi pedagang yang taat di segala situasi. Maka perlu saya tekankan, itu akan menjadi jati diri jenengan. Maka Syawal ini jenengan menemukan satu jati diri baru. Saya pedagang muslim yang akan taat di segala situasi. Saya akan menjadi pedagang yang tetap baik di kondisi yang ideal maupun tidak ideal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut panjenengan kira-kira kita bisa nggak jadi pedagang seperti itu? Bismillah nggih, saya ikut mendoakan semoga panjenengan semua Allah berikan kekuatan untuk bisa menjadi pedagang yang memiliki jati diri yang jelas, jati diri yang mampu menjadi rahmatan lil alamin lewat dagangan panjenengan semuanya. Maka itu mari sama-sama sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, ya, kita mengangkat tangan sebentar, memohon kepada Allah, meminta agar pertemuan kita kali ini tetap berlanjut ke jannahnya, dan pertemuan kita ini bisa membawa berkah bagi kita semuanya, dan semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita baik yang lalu maupun yang akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ya Allah ya Razak, Dat yang Maha Pemberi rezeki tanpa batas. Segala puji bagimu yang telah mengumpulkan kami, para pejuang nafkah di majelis yang penuh persaudaraan ini. Ya Allah, tanamkanlah ke dalam hati kami jati diri sebagai pedagang yang bertakwa. Jadikanlah kami pribadi yang tetap lapang saat dagangan kami laris dan tetap sabar saat pasar sedang sepi. Jangan biarkan lisan dan akhlak kami berubah hanya karena angka-angka di laci kami. Ya Allah, jadikanlah kami alumni Ramadan yang sejati. Mampukan kami untuk tetap memberi di waktu sempit, memberi senyuman saat hati lelah, memberi kejujuran saat godaan curang datang, dan memberi maaf kepada pembeli yang menyakiti hati kami. Lapangkanlah dada kami untuk menahan amarah, sebagaimana Engkau cintai hamba-Mu yang bertakwa. Ya Allah, berkahilah setiap butir keringat yang jatuh di pasar dan kios kami. Jadikanlah setiap barang yang kami jual menjadi saksi kebaikan di akhirat nanti. Jangan biarkan setetes pun harta haram masuk ke dalam perut anak dan istri kami. Cukupkanlah kami dengan harta yang halal agar hati kami selalu tenang dalam beribadah. Ya Allah, angkatlah segala lelah kami hari ini
dan hari yang kemarin. Gantikanlah setiap langkah kaki kami menuju tempat dagang dengan ampunan-Mu. Jadikanlah warung dan toko kami sebagai tempat di mana orang-orang merasakan indahnya akhlak Rasulullah melalui lisan dan tangan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang disampaikan mampu memberikan pencerahan ataupun membawa jati diri baru. Dan sekali lagi, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa bertemu kembali dengan keadaan yang lebih baik lagi. Itu saja. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Terima kasih Bu Nida atas tausiahnya. Semoga dengan tausiah tadi akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Acara selanjutnya itu arisan dan lain-lain. Monggo untuk yang berkaukan di arisan, waktu kami persilakan.